Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tehim minta penjelasannya bagaimana cirinya bagi wandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi seseorang hunsa? Hunsa itu apa? Hunsa teh wandu, Bu. Jadi wandu teh seseorang yang dikersain sama Allah itu diberikan alat kelamin dua. Masya Allah gitu ya. Jadi memang ini mah lahirnya lahirna teh. Jadi punya alat kelamin perempuan punya, alat kelamin laki-laki punya, itu disebutnya hunsa wandu gitu. Jadi yang dikatakan wandu ataupun hunsa bukan yang misalkannya dia itu jenis kelaminnya laki-laki, tetapi setelah besar dia ingin berubah menjadi perempuan, itu bukan disebut hunsa. Ataupun sebaliknya seperti itu bukan disebut hunsa, bukan disebut wandu. Jadi kalau wandu mah yang dikersain aja sama Allah langsung mempunyai alat kelamin dua. Tetapi biasanya yang wandu ini pun biasanya alat kelaminnya itu suka condong ke salah satunya, Bu. Misalkan ada alat kelamin laki-lakinya, tahu-tahu di atasnya ada sedikit lubang gitu ya, kayak yang punya perempuan, tapi biasanya kecil misalkan. Jadi biasanya suka yang sempurnanya itu salah satunya aja, ataupun misalkan mempunyai lubang vagina normal, tahu-taunya di atas vaginanya ada sedikit benjolan gitu, seperti menyerupai alat kelamin laki-laki misalkan. Tapi sih biasanya yang wandu itu biasanya tetap aja suka yang lebih normalnya itu ke salah satunya gitu. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan ada yang terlahir mempunyai alat kelamin dua seperti ini, maka bagaimana menghukumi balighnya gitu. Kan kalau cirinya baligh itu kan ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama, kalau misalkan untuk perempuan itu oleh haid batas umurnya 9 tahun kurang 15 hari. Bagaimana ini mah perempuan teh enggak haid tapi keluar air mani, maka itu bisa dikatakan baligh, bisa dikatakan baligh, cuman lebih identik wanita mah haid daripada keluar air mani. Keduanya bagi laki-laki mah ya jelas keluar air mani saja, enggak ada cara, nggak ada haid laki-laki itu. Kalau laki-laki mah keluar air mani sama umur 9 tahun minimalnya. Yang ketiganya itu jika seorang wanita dan seorang perempuan nggak keluar haid, ataupun enggak misalkan laki-laki ditunggu-tunggu nggak keluar air mani misalkan, nah udah 15 tahun, nah berarti ciri baligh yang ketiga itu adalah sempurnanya umur anak tersebut 15 tahun. Tapi kalau sudah didahului haid ataupun sudah didahului keluar air mani, ya maka itu ciri balighnya ketika anak tersebut udah haid dan juga udah keluar air mani. Nah, sekarang timbul pertanyaan dari ibu, ini bagaimana ya kalau bagi yang wandu? Kan wandu mah punya alat kelaminnya juga 2. Nah, maka apakah bisa dari salah satunya? Maka di sini dikatakan wa amal hunsa, ada di dalam kitab Syarah Kasifatus Saja. Di sini dikatakan wa amal hunsa, adapun untuk wandu fahukmuhu, maka hukumnya untuk hunsa annahu in amna, misalkan wandu tersebut keluar air mani midzakarihi, dari zakarnya, berarti dari yang keluar dari lelakinya gitu ya, dari alat kelamin lelakinya. Wahado, dan juga mengeluarkan darah min farjihi, dari farjinya. Berarti kalau dari farjinya dari mana? Dari alat kelamin wanitanya. Hukima bibulughihi, maka boleh dikatakan atau dihukumi baligh gitu ketika udah keluar air mani dan juga ketika udah keluar haid. Bagaimana kalau fa'in wujida ahaduhuma, misalkan kita menemui di wandu ini hanya salah satunya saja, au kilahuma, misalkan hanya keluar air mani saja ataupun hanya keluar haid saja, misalkan min ahadi farjihi, misalkan dari salah satu farji duanya.
Maka di sini fala yuhkamu bibulughihi, maka belum bisa dikatakan baligh. Jadi intinya begini Bu, kalau untuk wandu di dalam Kasyifah itu saja dikatakan bisa dikatakan baligh jika keluar air mani dari zakarnya dan keluar haid dari alat kelamin wanitanya, walaupun keluarnya itu tidak berbarengan. Jadi memang tidak disyaratkan harus berbarengan. Misalkan yang wandu ini pada umur 10 tahun, misalkan wandu ini pada umur 10 tahun wanita ini mengeluarkan darah haid, gitu ya. Berarti dari farjinya ya, dari farji alat kelamin wanitanya keluar haid. Tetapi yang wandu ini walaupun sudah keluar haid belum bisa dikatakan baligh, seperti itu. Nah, kemudian dengan selang waktu berjalannya waktu, misalkan anak tersebut pada umur 13 tahun misalkan keluar air mani. Sekarang keluar air maninya itu dari zakar yang alat kelamin laki-lakinya misalkan. Nah, maka ketika umur 13 tahun barulah anak tersebut bisa dihukumi baligh. Jadi ketika umur 10 tahun ketika mengeluarkan darah haid belum bisa dikatakan baligh. Tetapi ketika umur 13 tahun sudah mengeluarkan air mani baru sudah dihukumi baligh. Begitu. Jadi bedanya yang wandu seperti kita itu gitu ya. Kalau kita perempuan udah keluar haid ya udah berarti anak tersebut udah baligh. Misalkan laki-laki ada keluar air mani ya udah berarti anak lelaki kita itu sudah baligh. Jadi kalau yang wandu mah harus keluar air mani dan juga harus keluar haid. Kenapa seperti itu? Karena misalkan kalau kita menghukumi salah satunya gitu ya, kita kan belum jelas apakah anak yang wandu ini itu laki-laki atau perempuan. Karena walaupun Allah menakdirkan ketika lahirnya mempunyai alat kelamin dua, tetapi tetap Bu, ketika nanti dia sudah dewasa, karena kalau anak-anak kan ya namanya juga anak-anak gitu ya, dia belum, mungkin saja dia belum mengetahui bahwa saya ini adalah perempuan ataupun laki-lakinya gitu ya, karena dia mungkin mempunyai alat kelamin dua. Tapi dengan berjalannya waktu, dia itu akan mempunyai kejiwaan mentalnya tersendiri. Oh, kalau saya ini adalah laki-laki gitu. Oh, kalau saya ini adalah perempuan, hanya berbedanya di alat kelamin saya saja mungkin punya dua. Tetapi saya menyadari kalau saya ini adalah perempuan, misalkan. Kalau saya ini adalah laki-laki, begitu. Jadi walaupun mempunyai alat kelamin dua, tapi tetap saja dengan berjalannya waktu, ya maka tetap aja gitu. Kepribadiannya dia itu akan tetap satu biasanya gitu. Apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa menghukumi salah satunya, kan belum tahu jelas apakah dia itu perempuan ataupun laki-laki. Jika dihukumi laki-laki, misalkan dia itu keluar mani, misalkan dia itu sudah keluar air mani, bagaimana kalau sebetulnya dia itu adalah perempuan? Misalkan tadi kan dikatakan kalau perempuan juga bisa dari ciri balighnya itu dengan keluar air mani. Iya, tetapi khusus untuk wandu itu tidak bisa. Jadi di dalam keterangannya juga kalau khusus untuk wandu mah harus keluar air mani dan juga keluar haidnya, seperti itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi yang namanya wandu itu yang mempunyai alat kelamin dua, bukan yang memang laki-laki utuh, tetapi perasaan dia ingin berubah menjadi wanita, bukan seperti itu. Ataupun memang dia dilahirkan wanita tetapi dia ingin menjadi seorang laki-laki misalkan, bukan. Kalau itu mah berdosa ya, karena itu sudah kudratnya dari Allah bahwa dia adalah seorang wanita, bahwa dia itu adalah seorang laki-laki, seperti itu. Jadi kalau wandu mah enggak dosa, ari wandu mah ada memang Allah nyiptakeun jika kitu mempunyai alat kelamin dua, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan paham apa yang saya disampaikan. Keterangan ini saya diambil di dalam kitab Syarah Kasyifah itu saja, di dalam penerangan cirinya baligh. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.